Seorang penjual es pinggir jalan di Madiun, Jawa Timur ditangkap dan diperiksa polisi terkait dengan hacker Bjorka. Namun pihak keluarga tidak percaya bahwa anaknya yang hanya lulus SMA terlibat aktivitas peretasan yang menghebohkan dunia maya. Tim Siber Mabes Polri telah mengamankan seorang warga Madiun terkait dengan aktivitas hacker Bjorka. Sejak tadi malam, warga bernama Muhammad Agung Hidayatullah masih diperiksa intensif di kantor Polsek Dagangan, sektor Madiun, Jawa Timur. Pasca penangkapan, suasana rumah Agung di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun nampak sepi. Sementara prihatin, Ibu Agung mengaku kaget saat anaknya dijemput 4 orang polisi berbaju preman Rabu malam. Pihak keluarga tidak percaya Agung yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini terlibat jaringan peretas. Pasalnya, Agung yang berusia 21 tahun ini sehari-hari hanya bekerja sebagai penjual es di pinggir jalan. Mas Agung itu kesehariannya kerjanya apa sih, Bu? Kerjanya jualan es. Di Pitu itu ya? Iya. Itu sudah berapa lama Bu jualan es itu? 2 tahun. 2 tahun, Bu. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di rumah? Tidak. Selalu langsung di rumah ini aja ya? Tidak kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Ya cuma ini punya HP. Punya, makan sehari-hari aja repot. Kalau HP-nya punya? HP-nya punya ya. Mas Agung ini pendidikannya terakhir apa, Bu? SMA. Pasca penangkapan Agung, kedua orang tuanya berharap agar anaknya bisa segera terbebas dari tuduhan hacker dan bisa cepat pulang kembali berkumpul dengan keluarga. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Harapannya, Bu? Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengakui bahwa tim khusus dari Siber Mabes Polri telah mengamankan seorang warga di Madiun atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas hacker Bjorka yang menghebohkan. Berikut pernyataan Kadif Humas. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan, ya, gitu. Semuanya tim masih bekerja semuanya nih tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum disimpulkan seperti itu karena masih didalami oleh tim sus. Ya, saya tidak berkomentar untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja. Tapi sudah ada kemungkinan sudah diidentifikasi Pak pelakunya yang menyelesaikan hacker ini Pak? Ya karena masih didalami kan, kita belum mengambil suatu ranah kesimpulan karena tim masih bekerja semuanya. Ada barang bukti yang diamankan Pak? Ya. Yang diamankan berapa orang? Yang saya baru dapat informasi kan yang ada di Jawa Timur aja yang masih dalami. 1 orang yang masih dalami kan. Yang di Cirebon belum, tidak ada informasi terkait menyangkut masalah di Cirebon. Ada 2 orang ya Pak di Cirebon? Ya, yang di Jawa Timur aja, yang di Jawa Timur aja. 1 orang? Ya, yang di Jawa Timur yang saat ini sedang didalami oleh tim sus. Ya kita sabar menunggu tim sus bekerja. Biar nanti disampaikan oleh Pak Menko Polhukam juga lebih komprehensif. Saya kan hanya informasi awal saja yang saya dapat. Untuk mengetahui informasi terbaru dari penangkapan warga terkait hacker Bjorka, kita akan bergabung bersama dengan reporter Miftahul Ervan. Langsung dari Madiun, Jawa Timur. Ervan, apa informasi terbaru? Ya, selamat sore pemirsa. Memang warga Madiun hari ini memang sedang heboh karena ada penangkapan salah satu pemuda yang berasal dari desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Seorang pemuda ini yang kesehariannya memang berjualan es di lokasi pasar dagangan tadi malam, Rabu malam sekitar 18.30 memang dijemput oleh sejumlah petugas yang diinformasikan berasal dari Mabes Polri atau tim cyber Mabes Polri. Hingga saat ini memang dari pihak kepolisian dari Resort Madiun memang belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan terduga cyber atau Bjorka tersebut. Namun memang pernyataan dari pihak keluarga memang tidak yakin bahwa anaknya si Muhammad Agung Hidayatullah ini adalah ikut jaringan
cybercrime atau Biorka. Pihaknya mengaku bahwa keseharian si Agung ini memang berjualan es di sekitar pasar dagangan. Pulangnya itu pun juga sekitar jam 10 malam dan tidak ada kegiatan selain berjualan. Selain itu memang si Agung ini juga tidak memiliki perangkat komputer ataupun perangkat elektronik lainnya di rumah. Begitu juga si Agung pasca lulus sekolah di Aliyah itu tidak pernah pergi keluar kota, sehingga penangkapan tadi malam ini membuat kaget pihak keluarga, sehingga apapun yang terjadi pihak keluarga ini berharap agar kasus ini segera selesai dan Agung bisa segera pulang bersama keluarga, seperti itu. Miftahul Ervan, informasi langsung dari Madiun, Jawa Timur. Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 karena diduga adalah peretas atau hacker dengan nama akun Biorka yang saat ini tengah diburu setelah melakukan peretasan terhadap data-data milik negara. Meski demikian, orang tua pemuda itu tak percaya anaknya terlibat aktivitas peretasan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya Kamis 15 September 2022 membenarkan penangkapan seorang pemuda di Madiun oleh Polres tempat. Saat ini polisi mengaku masih mendalami keterangan dari pemuda tersebut yang dilakukan oleh tim khusus terdiri dari Polri, Kemenkominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Ya, yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan, ya, gitu. Semua yang tim masih bekerja semuanya di tim sus ini. Belum disimpulkan seperti itu, karena masih didalami oleh tim sus. Ya, saya tidak berkomentar untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja. MAH 21 tahun ditangkap oleh Polres Madiun pada Rabu malam karena diduga merupakan sosok di balik hacker Biorka. MAH diketahui adalah warga desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual es. Adapun orang tua MAH mengaku tidak percaya anaknya terlibat dalam peretasan data publik dan pemerintah. Pintu itu ya? Iya. Ikut orang itu sudah berapa lama berjualan di situ? 2 tahun. 2 tahun. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di rumah? Selalu langsung di rumah ini aja ya? Sudah kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Penangkapan pria asal Madiun oleh polisi mendapat tanggapan dari akun Biorka. Melalui saluran media sosial Telegram, di akun tersebut termuat sejumlah pernyataan sehubungan penangkapan pemuda di Madiun. Dalam unggahannya itu dikutip pula pemberitaan sebuah media berita daring terkait hal tersebut. Sorotan lain, saudara, pengamat keamanan siber Pratama Prada menyebutkan bahwa ada dasar hukum hacker Biorka melanggar Undang-Undang ITE. Pengamat menilai untuk menangkap Biorka diperlukan kerjasama dengan negara lain. Menurut pengamat keamanan siber, Biorka merupakan seorang hacker yang pandai menyembunyikan jejak, sehingga sulit untuk menangkap orang di belakang identitas Biorka ini, saudara. Pratama menilai perlu adanya kerjasama dengan negara lain untuk mengungkap siapa sosok Biorka. Hacker yang melakukan peretasan, hacker Jogja dan lain-lain yang tertangkap dengan dihukum dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya no issue sih gitu. Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkap hackernya gitu. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menangkap hacker yang agak profesional, yang profesional itu susah sekali gitu. Menurut saya butuh kerjasama yang cukup baik gitu dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profiling terhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet. Setelah marak kebocoran data, Komisi 1 DPR ramai-ramai menyoroti Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 Rabu lalu, Menkominfo menyebut
semua serangan atas ruang digital bukan domain Kementerian Kominfo, tetapi serangan siber merupakan domain dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara. Bahwa PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan cyber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan cyber, ya, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN. Namun demikian, yang bisa kami sampaikan adalah yang terkait dengan tugas-tugas Kominfo. Jawab merespon Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut serangan siber hingga kebocoran data yang terjadi belakangan ini adalah tupoksi BSSN bukan Kominfo. Badan Siber dan Sandi Negara pun angkat bicara. Melalui juru bicara BSSN Aryandi Saputra, BSSN menegaskan tugas untuk menjaga keamanan siber tidak hanya semata dilakukan BSSN sepihak, tetapi menjadi tugas bersama. BSSN meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. BSSN telah berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penegakan hukum. Sebelumnya dugaan peretasan dokumen Presiden dan BIN muncul dari unggahan akun Bjorka di laman Bridge.to. Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678.000 dokumen berentang waktu 2019 hingga 2021. Unggahan ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.